Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nasyura Zara Rafina dengan NPM 24370094. Saya adalah mahasiswa Universitas Malahati, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Psikologi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Anak dan Remaja. Oleh karenanya, kali ini saya mengambil tema fatherless dengan judul Emotional Impact of Being Fatherless. Baik teman-teman semua, sebelum masuk ke dalam definisi ketiadaan seorang ayah, kita perlu mengetahui nih beberapa fakta dan data terkait fatherless di Indonesia. Salah satunya adalah BPS atau Badan Pusat Statistik melaporkan pada tahun 2021 ditemukannya 300.000 kasus per tahun tentang angka perceraian. Nah, ini melihatkan peningkatan yang signifikan di antara tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan anak-anak yang tumbuh tanpa ayahnya akan mengalami gangguan emosional seperti depresi hingga kecemasan dengan prevalensi yang lebih tinggi dibanding anak-anak yang memiliki keluarga yang utuh. Jadi teman-teman, definisi ketiadaan ayah merujuk pada situasi di mana anak tidak memiliki kehadiran ayah yang signifikan dalam hidupnya. Ini terjadi karena berbagai alasan. Pertama, karena perceraian. Kedua, karena kematian. Ketiga, pengabaian. Atau bahkan ayahnya yang terlibat suatu kasus sehingga mengharuskan ia dipenjara. Nah, menurut Dr. Mikel, seorang ahli perkembangan anak mengatakan, anak-anak yang tidak memiliki peran ayah dalam hidupnya akan memiliki gangguan emosional dan bahkan sosial dalam hidupnya. Apakah yang menjadi dampak tidak baik ketika anak tidak tumbuh dengan ayahnya? Yang pertama ialah kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Anak-anak yang tumbuh tanpa ayahnya akan mengalami kesedihan yang mendalam atau bahkan perasaan hampa dan cenderung tidak memiliki dorongan emosional yang kuat. Menurut penelitian Amato and Gebert 1999 mengatakan, anak-anak yang tidak tumbuh tanpa ayahnya cenderung memiliki rasa kehilangan yang mendalam dibanding anak-anak yang terlahir dari keluarga yang utuh. Yang kedua adalah rendahnya kepercayaan diri dan harga diri, di mana anak-anak merasa tidak berharga atau bahkan tidak dicintai. Dan ini menurut penelitian Ganong and Coleman 2004 mengatakan anak-anak yang tumbuh tanpa ayahnya akan mengalami gangguan kecemasan dan bahkan rendahnya harga diri mereka dan rentan terhadap perasaan cemas. Yang ketiga adalah kesulitan dalam hubungan interpersonal. Anak-anak akan sangat sulit sekali memelihara atau bahkan membangun hubungan kepada orang lain. Ini dapat disebabkan karena rasa ketidakpercayaan anak terhadap orang lain atau bahkan takut pada kata penolakan. Dan yang keempat adalah masalah perilaku dan kesehatan mental. Menurut Farrington 2003 mengatakan anak-anak yang ayahnya tidak terlibat dalam hidupnya akan mengalami kriminalitas yang lebih tinggi dibanding anak-anak yang ayahnya terlibat. Yang kelima atau yang terakhir adalah identitas diri yang tidak jelas. Anak-anak akan kesulitan mencari identitas diri mereka dan bahkan bingung arah mana yang akan mereka ambil dan peran apakah yang seharusnya mereka lakukan dalam masyarakat. Menurut penelitian, Erik Erikson menunjukkan pada fase perkembangan identitas pada anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh kehadiran otoritas seperti ayah. Setelah tadi kita mengetahui dampak yang tidak baik, kita juga perlu mengetahui 4 cara penanganan yang efektif. Yang pertama adalah dukungan emosional yang kuat terhadap orang dewasa lainnya. Biasanya ini bisa dilakukan oleh ibunya, kakek neneknya, lingkungan sekolahnya, atau bahkan lingkungan pertemanannya, sehingga ia merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ialah terapi dan konseling, di mana ketika hal ini dilakukan, anak-anak akan dapat mengeksplor dirinya lebih luas lagi. Nah, biasanya yang efektif itu adalah terapi kognitif perilaku untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Yang ketiga ialah program mentoring. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu aktivitas sosial dan komunitas. Ini mendorong anak untuk menjalankan aktivitas sosialnya lebih baik dan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Kesimpulannya teman-teman, bahwasannya dampak emosional dari tumbuh tanpa ayah sangat kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak ini dapat belajar mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik lagi.
Penanganan yang sensitif dan terarah sangat penting untuk memfasilitasi proses penyembuhan pertumbuhan mereka semua.